warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mimanisma SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Kalangan Dasar dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul. Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Topik yang akan kita bicarakan mengenai sumber daya alam dan lingkungan. Saya Syifa Talita Hidayat selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sebelah kanan saya, Saya Butain Gajaya. di sebelah kiri saya Haifah Diana. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada para penyaji untuk membacakan hasil diskusi. Diskusi kita pada hari ini yaitu ada konsep sumber daya alam dan lingkungan, kemudian ada macam-macam sumber daya alam, kemudian konsep pengelolaan sumber daya alam, dan yang terakhir interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Konsep sumber daya alam dan lingkungan akan saya jelaskan. Konsep sumber daya alam dan lingkungan yaitu ilmu lingkungan atau studi sistematis mengenai lingkungan hidup dan manusia pantas di dalamnya. Bedanya ilmu lingkungan dan ekologi yaitu di mana misi pencarian pengetahuannya arif, tepat atau valid, baru, dan menyeluruh tentang alam di sekitar dan dampak perlakuan manusia terhadap alam. Misi tersebut menimbulkan kesadaran, penghargaan, tanggung jawab, dan keberpihakan manusia dan lingkungan hidup secara menyeluruh. Timbulnya kesadaran lingkungan sejak lama pada abad keempat SM di Plato. Kemudian Indonesia mulai mengenal masalah lingkungan hidup pada tahun 1960-an, di mana ada Konferensi Stockholm tahun 1972, Konferensi Rio de Janeiro tahun 1992, Konferensi Johannesburg tahun 2002, dan Konferensi Bali 2007 mengenai ilmu lingkungan, di mana pendekatannya itu terdiri dari homeostatis, energi, kapasitas, simbiosis, dan model. Kemudian ada klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup adalah batasan dari ekosistem, di mana tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Dalam klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup terdapat fungsi ekosistem. Fungsi ekosistem itu untuk mengalirkan energi ke dalam ekosistem dan terjadi daur materi dalam ekosistem. Daur materi dalam ekosistem itu dapat kita lihat dari rantai makanan, piramida makanan, dan daur di geokimia. Dalam klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup terdapat sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada non-renewable, yaitu terdiri dari fosil dan nuklir, dan kemudian yang kedua ada renewable, terdiri dari tenaga angin, air, dan matahari. Kemudian akan dibacakan oleh Haifah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Komunitas. Populasi manusia salah satu komponen ekosistem. Pertumbuhan penduduk mempengaruhi daya dukung lingkungan. Pendekatan cara demografi penduduk seperti jumlah penduduk, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, distribusi penduduk, dan status kawin. Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan di dalamnya. Apabila daya dukung lingkungan terlampaui, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan. Lingkungan hidup buatan. Manusia perlu tempat bernaung seperti pemukiman, pembangunan. Pemukiman memerlukan keseimbangan ekosistem. Perlu strategi berkelanjutan, pendekatan ekologi, yaitu seperti memperbaiki dan menjamin penyediaan air bersih, meminimumkan masalah pembuangan sampah, mengurangi perubahan lahan subur untuk pertanian menjadi lahan pemukiman, dan
membantu produktivitas lahan, mengembangkan pola konversi energi untuk keperluan hidup dan produksi barang. Kemudian ada memaksimumkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, memadukan pemelihara dan pelayanan pemukiman, serta penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan masyarakat, dan pendidikan. Yang terakhir ada tata kelola kawasan pemukiman yang baik, harus seimbang pola migrasi dan emigrasinya. Lingkungan hidup buatan, industri pengolah sumber daya alam, yaitu sisa pengolahan, kemudian menjadi limbah dan mengakibatkan pencemaran. Maka perlu ditata dan dikelola agar tidak mencemari lingkungan. Sumber daya alam diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan. Kebutuhan manusia dapat berubah sepanjang waktu. Permasalahan sumber daya alam adalah ketersediaannya tidak merata. Agar daya dukung tak terlewati, maka perlu pengelolaan sumber daya alam. Maka diperlukan: 1. Dapat diperbarui, yaitu maksimum sustainable yield untuk manfaat berkelanjutan. 2. Ada tidak diperbarui, bisa kita kelola dengan pemeliharaan penghematan, peningkatan efisien, daur ulang, pencarian alternatif pengganti untuk dapat bertahan selama mungkin. Macam-macam sumber daya alam. Bumi menunjukkan kemampuannya dengan memberikan kehidupan penghuninya. Dari kehidupan penghuni tersebut, terdapat sumber daya alam yang digunakan. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik contohnya hewan liar, peliharaan, hutan, dan tumbuhan lainnya. Sumber daya alam biotik sifatnya dapat memperbarui diri, memperbanyak diri dengan berkembang biak, disebut dengan renewable resource. Sumber daya alam abiotik terdapat minyak bumi, barang tambang, batu bara, dan lain-lain, disebut dengan non-renewable resource. Kamu harus rajin baca, karena masa depan bangsa ini ada di pundakmu. Indonesia ini adalah bangsa yang sangat kaya. Begitu banyak sumber daya alamnya. Sebagaimana yang sedang kamu pelajari, penampakan alam di Indonesia ini begitu beragam. Indonesia pun begitu luas, sehingga ada banyak hasil sumber daya alamnya. Memang jenis sumber daya alam ada apa aja sih, Yang? Ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama, hayati, terdiri atas hewan dan tumbuhan. Dan yang kedua, non-hayati, yaitu hasil tambang, air, angin, dan panas bumi. Dan yang paling banyak di Indonesia ini, hasil sumber daya alamnya itu: 1. Hasil pertanian seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Yang kedua, hasil perkebunan seperti karet, tembakau, minyak sawit, tebu, dan lain-lain. Dan yang ketiga ini, hasil produksi pertambangan. Lebih banyak lagi jenisnya. Ada bensin, minyak tanah, solar, oli, vaselin, parafin, aspal, dan aftur, bahan bakar pesawat terbang. Waktu dan tempat saya bertemu. Konsep pengelolaan sumber daya alam. Pasar bebas identik dengan globalisasi di mana perlu sumber daya manusia yang handal dalam mengolah sumber daya alam yang ada. Ekonomi sumber daya alam yaitu menjelaskan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang terbebas dalam rangka menghasilkan barang dan jasa seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan. Sumber daya alam dan ekonomi. Peran sumber daya alam dan ekonomi ditentukan oleh tingkat teknologi, model dan kualitas sumber daya manusia. Dari situ
muncul pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan lestari. Kemudian pembangunan berwawasan lingkungan. Lalu pengaruh manusia dalam lingkungan. Manusia dan pengetahuannya mengubah keadaan lingkungan untuk kepentingannya. Pada zaman Neolitikum dimulai dari nenek moyang berburu. Kemudian manusia mulai memelihara. Dari situ manusia nomadis, tidak menetap dan berpindah-pindah. Kemudian manusia memilih untuk menetap dan memulailah bercocok tanam. Evolusi kebudayaan terdiri dari ilmu dan teknologi. Dengan adanya ilmu dan teknologi dapat mengubah lingkungan semakin besar. Kebutuhan hidup yang berlebihan dapat merusak lingkungan. Lalu lingkungan hidup idaman. Setiap makhluk hidup ingin tepat, hidup aman dan menyenangkan. Ekosistem semakin stabil, maka makhluk hidup semakin beragam. Lalu hutan stabilitas tinggi, tak mampu memberi daya dukung tinggi kepada manusia. Yang dimaksud dari daya dukungnya itu pemanfaatan biotik dan abiotik. Perencanaan suatu lingkungan yaitu pemanfaatan biotik dan abiotik. Lalu perencanaan suatu lingkungan hidup tidak akan berjalan kalau jumlah penduduk sudah banyak, maka dapat merusak estetika lingkungan hidup. Selanjutnya, semakin banyak kendaraan maka udara kotor. Kemudian perlu taman suasana, evergreen, dan jalur hijau atau kawasan yang lebih khusus lagi untuk menyimpan keindahan flora dan fauna. Diperlukan taman nasional. Permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan terdiri dari lingkungan hidup global dan sektoral. Permasalahan lingkungan hidup global terdiri dari tumbuhan, penduduk, penggunaan sumber daya alam yang tidak merata, lalu perubahan cuaca global, dan penurunan keragaman hayati. Selanjutnya, permasalahan lingkungan hidup sektoral terdapat pada tingkat ekosistem, yaitu di kawasan pertanian, hutan, pesisir, dan di perkotaan. Hamparan sawah dengan tanah yang subur dan sungai yang mengairi persawahan dengan sistem irigasi yang sudah berkembang sejak dahulu kala. Kita tentu harus bersyukur atas anugerah yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Seluruh kebutuhan hidup kita disediakan oleh lingkungan hidup di sekitar kita, seperti batu bara mineral, bahan bangunan, dan kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya itulah manusia memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungannya, seperti merambah hutan untuk kebutuhan kayu, dan sumber daya lain yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Akan tetapi terkadang manusia tidak peduli terhadap kerusakan yang ditimbulkannya. Misalkan penebangan hutan yang tidak terkendali tentu akan menimbulkan akibat buruk. Inilah dampak ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Hutan yang gundul dapat menimbulkan erosi, tanah longsor, banjir, pendangkalan sungai, dan dapat meningkatkan suhu udara di lingkungan kita. Jika lingkungan di sekitar kita hancur, tentu kehidupan kita akan terancam. Pembangunan pun dapat terhambat karena segala sumber daya yang kita miliki telah hancur atau habis dan berdampak pada bencana lingkungan. Tolong, banjir bandang! Ayo, cepet dayung! Oleh karena itu, demi kelangsungan kehidupan kita di masa kini dan masa mendatang, kita harus menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita.
Kepedulian kita untuk menjaga lingkungan tentunya membawa dampak positif demi keberlangsungan hidup kita. Karena kepedulian kita, maka udara sekitar rumah dan juga kota menjadi lebih segar dan sehat untuk kita bisa berolahraga. Tahukah kamu unsur apa saja dalam lingkungan hidup? Serta usaha apa saja untuk melestarikannya? Pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menjaga lingkungan hidup dan perilaku masyarakat yang tinggal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah tempat di mana kita berada dan tinggal saling berdampingan, saling berinteraksi, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Lingkungan hidup dapat dibagi menjadi 3 unsur, yaitu fisik atau abiotik, biotik, dan budaya. Unsur fisik atau abiotik adalah tanah, air, udara, sinar matahari, dan senyawa kimia. Komponen abiotik atau unsur benda tak hidup memiliki peranan penting dalam membentuk dan menyeimbangkan ekosistem. Pengaruh komponen abiotik pada ekosistem adalah peranan secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisme ataupun makhluk hidup di bumi ini. Unsur biotik adalah unsur dalam lingkungan yang terdiri atas semua makhluk hidup yang terdapat di bumi, dari bentuk paling kecil hingga yang paling besar. Contohnya adalah manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Unsur budaya atau kultural adalah nilai hasil cipta, gagasan, dan keyakinan yang dimiliki manusia untuk menentukan perilaku sebagai makhluk sosial. Unsur budaya dikembangkan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mempermudah kehidupan. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang dibentuk oleh sekelompok makhluk dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem ini terdapat tumbuhan, hewan, dan manusia yang saling membutuhkan, saling berkaitan, dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, manusia telah mengambil dan memanfaatkan segala sesuatu yang disediakan oleh lingkungannya. Pengambilan dan pemanfaatan yang berlebihan telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan. Jika lingkungan rusak atau hancur, kehidupan pun akan terancam kelangsungannya. Padahal kita tahu bahwa lingkunganlah yang telah memberikan kepada manusia di pemukiman dan industri sehingga terjadilah banjir atau longsor, serta kerusakan lingkungan lainnya. Selain itu, hutan bakau dan terumbu karang di kawasan pantai pun telah banyak yang rusak. Demikian tadi diskusi kelompok kami. Saya dan teman-teman saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.